Kang Mamik. Woi, Bodor nih. Udah lihat? Ya udah di kaput-kaput. menjadikan kesempatan untuk yang lain. Iya. Keren, keren. Ini yang viral hari ini juga. Ya ini viral. Viral. Wah, Bandung nih. Bandung banget ya. Soalnya bahasannya jujur pisan. Iya. Ya, Bruters, Assalamualaikum, ketemu lagi. Seru. Ya itu. Seru itu selalu menjadi pemicu. Selalu menjadi pemicu orang lain untuk ikut nyerbu. Ya ini nih, Kang Bobi, masalah yang lagi viral sekarang tentang yang memarketkan Odading Mang Oleh. Terlepas dari mungkin rasanya yang Sesungguhnya seperti apa gitu. Tapi ini jadi viral, bahkan dengar-dengar sih jadi duta, katanya duta marketing oleh asik. Pak Gubernur. Wow. Oke. Jadi, nah ini seperti apa nih? Karena kan jadinya ini adalah anti teori dari ilmu marketing. Kalau saya justru melihatnya ini bukan keluar dari teori marketing. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Ade Londok ketika entah dia sengaja atau tidak sengaja mencoba mempromosikan produk itu, branding itu, tapi yang saya lihat kalau mengatasnamakan teori komunikasi pemasaran, misalkan kita bakar dari pemasaran, ya memang sejatinya harus saujrat gitu kan, dengan bahasa bahasa ya sebetulnya saujrat dalam artian ya jujur ya misalkan jangan-jangan ya, itu adalah bahasa personal Ade Londok dalam mengekspresikan apa yang dia alami. Ya jujur pisan ala Ade Londok. Ini Ade Londok banget gitu. Sesederhana itu. Jadi saya lebih menggarisbawahi bukan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kata orang lain dari sebut bahasa kasar. Yang bagi sebagian orang adalah bahasa kasar. Jika itu yang difahaminya, nggak akan mungkin ada yang ngantri dong. Iya, betul. Yang ada akan menghujat semua video itu seharusnya. Iya. Kalau difahami itu sebagai jadi viral. Dan malah jadi viral dan bikin banyak orang yang ngantri untuk beli Odading itu dengan bahasa yang ya polos, jujur apa adanya gitu. Sabrak lah. Jadi jangan ini yang kemudian harus menjadi evaluasi bagi teman-teman yang terbiasa menjadi vlogger, untuk nge-vlogger ya saujrat gitu. Jadilah diri kamu sendiri. Ade Londok nggak pakai topeng yang lain gitu kan. Itu satu nilai yang barangkali kalau kita melihat secara perspektif positif barangkali seperti itu, bahwa ini bahasa kasar, fine. Tapi kan Ade Londok melakukan itu ya mungkin ya mah aing gitu. Iya. Inilah aku gitu kan. Dan itu emang terlihat pure ya, jujur gitu. Apa adanya. Ade Londok gitu kan. Saya ngeliatnya itu Ade Londok gitu kan. Urusan bahwa nanti Ade Londok sendiri yang lebih tahu kan. Iya. Apakah itu lebaynya dia, apakah itu itulah cara ekspresi dia. Itu yang kita pahami terlebih dahulu, bahwa walaupun kalau kita menggunakan nalar akal sehat, mana terdahar Odading, mana mau siga Iron Man. Mau jadi balad aing. Mau jadi balad aing. Berarti kan kabeh nu meuli Odading balad nama Ade Londok. Terus orang merasa terganggu lamun tersebut balad nama Ade Londok. Jadi perlu datang gitu. Berarti orang lain balad Ade Londok atuh Lecet pernah. Tapi insya Allah kita mau berteman dengan siapapun ya. Nah cuma sampai dahar Odading umpunya. Jadi Mang Ade penghampurannya orang sampai Odading, tapi kan orang lain balad lain itu balad mana oge kan ya. Nya sama baladnya mudah-mudahan Pak Mihlah insya Allah. Dahar Odading ulah bari jeding we. Kita balik lagi deh, Kang Papi kan mungkin lebih ke marketing ya ini. Kita yang dilihat ada dua hal ya. Ada istilahnya ada lebih ke marketing si penjualan, sama viralnya itu. Viral. Jadi ini video viral ataupun misalnya jadi yang berdampak dengan bisnis Odading gitu. Ini yang di episode sebelumnya, bahwa episode sebelumnya kita ngomongin tentang bagaimana kemudian sebuah media itu bisa menyihir
sesuatu. Dan inilah bukti sihir lainnya gitu loh. Emangnya yang viral gara-gara orang mengekspresikan makanan cuman Adelonok aja? Banyak dong yang sebelum-sebelumnya gara-gara makan A, B, C, akhirnya banyak tempat-tempat makan, tempat-tempat apapun yang kemudian ketika dikomunikasikan dengan cara pribadinya masing-masing para vlogger, para itu pun juga ada yang dapat viral juga gitu kan, bukan hanya satu-satunya yang udah di hari ini. Karena mungkin ya saat ini yang dianggap paling viral ya udah sedang viral ini. Ya pada masa-masa yang lain sebelum-sebelumnya juga ada yang viral sama. Nah ini kan menunjukkan bahwa manusia itu selalu ingin suatu hal yang baru, kejutan-kejutan baru. Dan ini sifatnya kadang-kadang kalau melihat dari ke belakang ya sebenarnya nggak akan lama juga. Nanti ketika lagi ada fenomena yang baru lagi, beralih lagi, ada fenomena baru lagi, beralih lagi, terus seperti itu kan. Siklusnya memang seperti itu. Tapi yang paling penting bagi saya hari ini adalah ketika ngelihat kasus Adelonok ya, orang sudah bisa menilai mana yang seperti A, B, C, D dan seterusnya. Saya pikir apalagi dengan situasi media hari ini. Dan tentu yang dipahami tadi bahwa sihir media ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mujizat abad hari ini. Karena adalah bagaimana kemudian media sosial bisa turut membentuk seseorang, bukan hanya sekadar urusan pribadi, bukan hanya sekadar attitude, tapi juga perilaku. Dan diarahkan dia harus belajar jajan kemana, beli apa. Itu seolah-olah bukan lagi sepenuhnya atas nama kebutuhan diri sendiri. Tetapi sihir itu yang kemudian bisa mengarahkan. Jadi seolah-olah kan hari ini aku tuh belum pernah datang ke tempat itu, padahal itu lagi viral. Itu ya benar. Seolah-olah desah hirup lamun teu melampaui mengalami sesuatu yang diviralkan. Melihat kebanyakan orang mungkin ya. Hal lain barangkali melihat bahwa ada situasi jenuh dan jengah barangkali ya, sampai kemudian ekspresi gob gitu kan ya, ekspresi yang itu kalau dalam di orang Bandung sendiri itu adalah bahasa dengan bahasa sehari-hari banget, dan bukan berarti selalu berarti hinaan, bukan selalu berarti cacian, bukan selalu berarti makian, tapi ekspresi bahkan ekspresi kebaikan pun kadang-kadang bahkan level kasar nama sebagai bentuk bersyukur. Aing geunah pisan nah itu kan ekspresi syukur gitu kan. Tidak harus selalu bahasa itu kemudian dipahami sebagai bahasa yang ini yang kemudian butuh kecerdasan. Memahami bahasa komunikasi semacam ini butuh kecerdasan, butuh kelapangan dada dalam menerima itu semua. Bahwa tetap pada hal-hal tertentu misalkan kata-kata tersebut akan menjadi sangat menyakitkan, itu tetap ada. Kata-kata itu menjadi sangat menghina, itu juga tetap ada. Enggak tanpa harus menghilangkan pemaknaan bahasa-bahasa yang lain saya pikir. Walaupun saya percaya bahwa tetap ada di mana sekelompok orang sangat tidak menyukai dengan bahasa ini menjadi bahasa yang sangat sehari-hari. Itu ada orang-orang seperti itu gitu. Dengan generasinya, dengan pengalaman hidupnya. Nah, karena kemudian akhirnya seolah-olah kan ini menjadi kontraproduktif menurut saya ketika kata dia ternyata diapresiasi sama aparat pemerintahan. Nah, kan artinya kan ini menjadi seolah-olah dilegalkan oleh aparat pemerintah untuk kalau kamu mau dagang promosi sehingga gitu. Jadi diperbolehkan. Iya kan seolah dilegalkan. Karena yang merestuinya adalah boga lakon negara, kan ya, salah satu boga lakon negara gitu kan. Tapi gini nih, Kak Mami, kan yang kita lihat di sini adalah viralnya itu viralnya dengan cara yang unik, mungkin atau yang sedikit nyeleneh atau apapun itu. Tapi apakah emang sebenarnya kalau bahkan ada orang yang bilang katanya kalau mau viral mah emang harus yang aneh, harus bikin koma. Makanya kan muncul lah sebelum juga kan ada yang viral yang mungkin itu tidak mendidik, sangat tidak mendidik ya. Ada yang viral sebelumnya gitu. Dan itu emang kalau kita melihat marketnya adalah viewers, itu kan terbukti berhasil gitu ya. Ya itu kan tanpa sadar
sesuatu yang kemudian menjadi indikator tindakan itu adalah yang berbasis dalam bahasa lain dulu sangat terkenal sekali dan ini menjadi sangat bahaya sebenarnya pada masanya. Vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam artian suara kebanyakan adalah suara kebenaran. Maksudnya suara netizen. Nah, kalau hari ini adalah berarti suara netizen yang paling banyak like, yang paling banyak love, yang paling banyak subscriber, itu adalah yang paling benar. Itu yang akan menjadi indikator kalau mau laku menjadi kayak gitu, kamu harus terkenal jadi kayak gitu. Nah, lalu apa bedanya dengan pemahaman dulu tentang memahami tentang Vox populi vox Dei? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya menuhankan suara banyak yang belum tentu itu kebenaran. Iya. Banyak belum tentu benar. Yes, gitu kan. Biasa juga belum tentu benar. Nah, ini yang kemudian barangkali saatnya kita untuk terus-menerus bisa menjaga kewarasan kita. Nah, itu ya. Karena tanpa sadar dengan hadirnya media sosial itu sengaja membuat kita dipusingkan sehingga kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hoax, mana yang asli. Dan itu dibuyarkan, bahkan yang tadinya asli, sabab ada meme, ada ini, wah misalkan gambarnya mah tadinya hiji, jadi 10, jadi 100, jadi 200, dan itu semua ditayangkan, misalkan kita konsumsi pertanyaannya, di mana benar? Nah mungkin gini nih, ya ada juga mengingatkan bahwa dengan teknologi atau informasi yang terbuka saat ini, itu sebenarnya rakyat Indonesia tuh masih belum dewasa. Bukan rakyat Indonesia aja, bukan rakyat Indonesia dunia aja. Gitu. Ya, saya melihat, jangankan sebut aja Amerika yang kita pahami sebagai negara yang wah gimana gitu ya, high class khususnya misalnya, tingkat bunuh diri, terutama para remaja di sana itu tingkat tinggi. Dan salah satu indikatornya gara-gara media sosial. Jadi emang dari sejak kalau nggak salah berdasarkan data yang pernah saya temukan itu sejak tahun 2011 sampai sekian itu anak-anak remaja, terutama perempuan, tingkat bunuh dirinya semakin tinggi dan garis tengah itu ada gara-gara soal media sosial. Bagaimana mereka mengkonsumsi media sosial. Artinya tidak hanya gara-gara bangsa Indonesia yang baru mengenal teknologi, enggak. Banyak juga yang cerdas kok bahasa kita. Tapi urusan sihir media sosial ini bukan hanya berlaku untuk bangsa Indonesia saja, dunia. Tapi sisi lain juga, ternyata dengan munculnya keterbukaan justru melahirkan sejumlah tindakan-tindakan yang bisa dibilang unpredictable. Kok bisa sampai seperti ini gitu kan? Efeknya sampai sedemikian itu. Banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar ekspektasi, tapi kemudian akhirnya bisa menjadi apa dan seterusnya. Dan ini kan sihir media. Artinya berhadapan dengan urusan sihir media hari ini, ya harus semua pihak terlibat. Dan tentunya adalah mereka yang ada di lembaga-lembaga sebutlah lembaga-lembaga moral, semacam pendidikan, keagamaan, atau apapun sebenarnya, saatnya kemudian untuk mengevaluasi ulang bagaimana sejatinya kita merespon situasi kondisi. Nah, artinya ya butuh saling mengingatkan lah, lebih tepatnya satu sama lain saling mengingatkan bahwa ini nggak sepenuhnya dibenarkan juga. Satu sisi bahwa apa yang dilakukan oleh Mang Ade Londok adalah bagian dari promosi fine. Satu sisi bahwa itu adalah bagian dari cara promosi kejujurannya versi ala Kang Ade Londok fine gitu kan. Tapi apakah dengan hadirnya keterlibatan negara melabeli dirinya sebagai A, B, C, D, apakah juga itu bukan berarti melegalkan cara seperti itu? Sama seperti episode sebelumnya, melegalkan premanisme kan pada akhirnya seperti itu. Nah, ini yang harus barangkali yaitu bagaimana kita harus bisa menjaga kewarasan kita. Akhirnya kan kayak gitu. Akhirnya berarti mun hayang jadi duta negara mah berarti kudu kitu. Ini kan gitu kan. Paling itu buat saya sendiri mah gitu kudu gitu itu kayaknya. Tapi emang sebelum-sebelumnya juga kan terjadi kalau jadi kayak mungkin ya kalau proteksnya mungkin ingat ya dulu sempat ada yang pernah menghina lagu kebangsaan. Malah setelah itu minta maaf dan dijadikan duta. Kan itu jadi orang apakah orang kudu bawang heula kudu kesalahan heula kudu kontroversi heula baru dihargai. Nah ini kembali kepada urusan krisis menghargai. Jangan-jangan hari ini adalah krisis itu. Artinya ini harus menjadi bahan evaluasi. Hadirnya
Bang Ade ya, hadirnya Bang Ade Londok dengan mempromosikan ini, artinya ini adalah jadi bahan evaluasi besar bagi saudara-saudara kita yang lain bahwa satu sisi ternyata banyak cara untuk mempromosikan, dan ternyata dengan kejujuran ternyata bisa membuahkan kebaikan. Cuma kan ini mungkin ada momentum lain tuh masalahnya, ya kan? Iya, momen juga. Momennya apa? Momen dimana ketika harga kasarnya mau kurang bayarkan, harga dagang, sisi jalan, tiba-tiba PSBB deh. Seolah ada ekspresi semesta yang seperti itu yang mencoba dihadirkan sama Bang Ade. Dan itu jujur. Ya, artinya ada momentum. Iya. Kan misalkan kayak gini, betul saya mengurutan Bang Ade promosikan juga gitu. Pertanyaannya, apakah jadi jaminan viral? Belum tentu. Kalau kita kembalikan ke Bang Ade ketika Bang Ade bikin vlog Odading itu, Bang Ade bukan jaminan kita bakal viral. Buat apa? Ayo mah kieu ya gitu kan? Iya. Sesederhana itu. Nah, artinya jangan-jangan ya ada momentum lain yang tidak sepenuhnya ketika kita meniru apa yang dilakukan Bang Ade, hasilnya sama dengan Bang Ade. Nah, ini cara berpikir loh. Iya. Dan akhirnya kalau orang kemudian berarti dari Bang Ade dengan cara seperti itu jadi viral, berarti orang harus juga Bang Ade juga gitu cara mengkomunikasikan, cara mempromosikan, cara memarketkannya. Akhirnya nanti ada 1 juta Bang Ade, oke, yang melakukan hal yang sama. Pertanyaannya hasilnya sama dengan Bang Ade nggak? Belum tentu. Kita akan menjadi duta juga nggak? Ada momentum yang kita nggak pernah hitung bahwa ada momentum yang barangkali momentum itu di luar perkiraan kita, di luar unpredictable gitu. Artinya ujung-ujungnya lagi-lagi kejujuran dan kreativitas menjadi rumusan penting dalam khususnya urusan marketing dan urusan yang lainnya pada dasarnya, urusan yang lainnya. Dan yang keren ya akhirnya kan ngebongkar hal lain, misalkan that thing gitu kan, itu akhirnya orang mencoba mencari tahu apa itu odading gitu kan ya. Sehingga harus melibatkan pakar kuliner, harus melibatkan pakar sejarah gitu kan, dan harus melibatkan pakar yang lainnya termasuk orang ilmuwan ngobrol kan gitu kan. Ada pakar sih dengan penggemar odading. Iya, sampai akhirnya dicari itu kata odading itu dari mana, termasuk itu dari bahasa Belanda. Jadi ya emang ya mungkin ya itu momentum itu ya. Momentum. Yang mahal itu ya. Ada momentum lain yang mungkin bisa menggerakkan salah satu lagi bagian dari cara sihir. Nah, makanya itu tadi dia bilang seandainya yang punya platform media sosial itu tahu persis bahwa dia yang sudah bekerjasama dengan pebisnis odading besar dunia, mungkin ini nggak akan viral. Yang Mang Oleh itu nggak akan viral. Di banned. Jadi banned lah. Tapi gara-gara sama platform medianya sudah melihat IP duitnya dia gitu kan, dan ini orang bakal keren ya, unik ya, dibiarkan terus bahkan terus bahkan akhirnya orang memanipulasi kan ya, memanipulasi kata-kata Mang Ade di video itu dengan kepentingan iklan dirinya, iklan lainnya. Akhirnya Mang Ade keren lah gitu. Ya mungkin gitu Bruters ya, semoga tetap jaga kewarasan karena mungkin ya untuk saat ini kita sendiri yang harus bisa menyaring informasi itu. Tak perlu harus menjadi Mang Ade, tapi jadi diri sendiri dengan nilai-nilai kejujuran dan nilai respect pada teman yang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama kebaikan yang tidak harus selalu dengan cara yang bahkan bagi diri kamu sendiri mengatakan enggak deh. Ya mungkin sekian Bruters. Saya Fadil. Wami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.